Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Diani dari kelompok besar 4 dan dari kelompok kecil 4.3. Jadi di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggambar objek menggunakan aplikasi AutoCAD. Jadi yang pertama itu kita buka aplikasi AutoCAD. Tampilannya akan seperti ini. Lalu kita ketik units. Kita atur untuk presisinya, kita atur 0,00 dan satuannya milimeter. Lalu kita klik OK. Nah, pada video ini saya akan menggambar soal 1 pada modul 3. Jadi yang pertama kita tarik dulu garis bantu. Kita buat menggunakan fitur line. Kita aktifin dulu ortonya. Lalu kita ketik angkanya dengan ukuran 95. Lalu di enter. Setelah itu kita buat lagi garis seperti ini. Kita tinggal ketik aja perintah offset. Lalu kita tarik sini 7. Kita enter. Tujuh ke atas, terus ke bawah juga 7. Setelah itu kita buat lingkaran dengan ukuran diameter 32. Enter. Lalu 60. Enter. Dan 86. Sama yang sebelah kiri juga kita buat lingkaran 14. Terus 32 dan 50. Selanjutnya kita buat lingkaran kecil-kecil seperti pada soal itu menggunakan line. Kita buat dulu garis bantunya. Kita buat garis bantu dengan ukuran 30. Lalu kita buat lingkarannya dengan ukuran 14. Setelah itu kita ketik perintah array. Kita klik yang array polar, klik object, enter. Lalu kita klik dan kita ubah item ini di soal tuh diminta lingkarannya 8. Lalu kita enter dan kita close array. Nah, setelah itu kita hapus garis bantunya. Sama yang sebelahnya juga kita buat dulu garis bantu 16 ukurannya. Kita buat lingkaran dengan ukuran 10. Kita ketik lagi array, lalu klik objek, enter, kita ubah 3. Nah, kita close array. Sama kita hapus juga lagi garis bantunya. Setelah itu kita buat seperti garis sumbu pada soal. Garis putus-putus itu kita klik objeknya. Lalu kita pilih di properties.
Kita klik yang ini. Karena di sini nggak ada, jadi kita buat dulu, kita cari gambar yang sama itu ya. Kita klik OK, itu kita klik objek lagi, kita ubah lagi di sini. Karena belum sama, jadi kita klik lagi objek, lalu kita klik tanda panah ini, kita ubah jadi 0,5, kita enter. Nah, setelah itu kita klik silang. Terus untuk yang sebelahnya juga sama, kita klik objek, terus kita klik lagi tanda panah yang ini, kita ubah jadi 0,5, enter. Setelah itu kita buat garis bantu. Kita buat garis bantu sepanjang 70 dari titik tengah sini, 70, di enter. Setelah itu kita tarik garis 45 ke atas dan ke bawah 170. Itu kita tarik garis lagi di sini, lebarnya itu 15, kita enter, lalu kita tarik lagi ke bawah 170, enter, dan ke kiri 15. Setelah itu kita tarik garis dari sini ke ini, itu kan dia kalau sekal dibintanya 90, jadi kita klik ini, kita tarik ke bawah 90, lalu kita enter. Setelah itu kita tarik lagi garis dari titik 90 tadi, kita matiin dulu ortonya, kita klik. Lanjut kita klik lagi objeknya, kita buat offset, kita ketik offset, terus kita masukin ukurannya, ini dia jaraknya tuh diminta 15. Nah, setelah itu kita enter, terus jadinya akan seperti ini. Lalu kita buat lagi garis bantu di sini, kita masukin 7,5, enter, terus ke bawah itu 15. Setelah itu kita offset juga bagian yang ini, ketik offset ini, masukin 7,5, ke bawah juga 7,5. Kita hapus garis bantunya,
setelah itu kita buat lingkaran, setengah lingkaran kita pakai tangkan radius dengan ukuran, kita klik dulu, lalu kita klik juga di sini dengan ukuran 179, enter. Lalu kita trim bagian yang tidak digunakan seperti pada soal. Setelah itu kita bikin lagi dengan ukuran 115. Kita trim lagi. Nah, setelah itu kita buat lagi nah setelah itu kita buat lagi garis bantu, kita tarik aja di sini ke sini. Juga setelah itu kita hapus pakai trim. Lalu kita akan fillet. Kita klik dulu objek yang akan di fillet. Tapi sebelumnya kita trim lagi dulu garis bantunya yang masih ada. Nah, setelah itu kita klik objek yang akan di fillet. Kita klik terus kita ketik fillet. Lalu kita pilih radius. Masukin ukurannya itu 6. Enter, lalu kita klik objek. Nah, sama kita klik lagi fillet atau bisa ketik F, enter, pilih radius atau bisa juga kita ketik R, enter, lalu masukin angkanya 6. Sama kita klik aja lagi objeknya.
lagi violet R. Aku ingin langkah yang tadi sama. Violet R, enter. Nah, masukin di sini radiusnya diminta 10, enter. Nah, kita sama, kita ketik lagi F, enter, R, enter, enter. Setelah itu yang di atas juga kita klik F, enter, R, enter, lalu untuk ukurannya tuh 15. Di bawah juga F, enter, enter, 15. Nah, terus kita ketik lagi F, enter, R, enter. Untuk ukurannya itu 14. Lalu kita klik lagi objeknya. Setelah jadi, kita ini potong, jadi kita tinggal tarik aja garis. Nah, terus selanjutnya kita lihat lagi ukurannya sama 6. Sini juga 6. Terus kita bikin buat di sini. Ini karena terhapus tadi, jadi kita buat lagi dulu offset 7,5. Terus juga kita bikin lagi dengan ukuran 6 lebarnya. Jadi di sini itu atas 3, mau ke bawah 6. Lalu untuk lebarnya itu 5. Terus kita buat lagi di sini ukurannya itu 6.
Jadi 6 jadi ke atas 3, terus ke bawah sini 6. Kita bikin lagi untuk lebar yang 10. Di atas itu 5. Terus karena ini terhapus, jadi kita bikin offset lagi. Kita klik, ukurannya itu 7,5. Ke bawah juga 7,5. Tarik dari sini itu kita bikin lagi garisnya. Ini ukurannya itu 5. Bentar. Ini ukuran dulu. Lalu ke bawah juga 5. Oke. Terus kita tarik lagi garis 3. Tarik garis lagi. Jadi kita matiin dulu fitur fotonya. Sama yang sebelahnya juga. Lagi ke sini. Setelah kita trim dulu bagian yang tidak. Kalau kita ketik perintah SPL, kita buat seperti pada soal ini, terserah aja ya, soalnya nggak ada ukurannya. Kalau kita ketik SPL, kita ketik lagi ke sini,
Saya kita enter. Habis itu kita trim. Selanjutnya kita bikin lagi garis, kita offset. Tuh. Juga. Sudah kita trim. Selanjutnya kita ketik lagi STL. Kita bikin di sini. Kita enter. Sama yang di bawah juga kita ketik STL. Enter. Setelah itu kita trim lagi garisnya. Setelah itu kita buat hedge seperti gambar pada soal 1 modul 3. Kita pilih yang ini, kita klik, terus kita ganti ukurannya ke 0,7, sama yang di bawah juga. Ini masih ada yang belum di trim, kita trim dulu. Trim lagi garis bantu yang belum dihapus. Memang gambar pada soal 1 modul 3 itu seperti ini. Mungkin cukup sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rumak dari kelompok besar 4 dan kelompok kecil 4.5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses penggambaran untuk latihan soal 2 modul yang ketiga praktik 1. Sekarang kita sudah berada pada tampilan AutoCAD. Yang pertama kita lakukan untuk memunculkan lembar kerja adalah fix of drawing. Setelah itu, setelah masuk pada lembar kerja yang harus kita atur pertama kali adalah unit. Ketik saja unit dan enter, lalu masukkan presisinya untuk 2 angka di belakang koma dan skalanya milimeter, satuannya internasional. Klik OK. Jika sudah mengatur unit, yang selanjutnya kita atur adalah object snap. Saja OS, lalu kita centang yang object snap on, object snap tracking on, endpoint, midpoint, center, node, quadrant, intersection,
intersection tangan, dan average intersection. Jika sudah, kita klik OK. Selanjutnya, untuk proses penggambaran, langkah selanjutnya adalah membuat garis bantu dan menggandakan. Yang pertama kita lakukan adalah membuat garis bantu terlebih dahulu. Kita aktifkan terlebih dahulu mode snap mode dan mode ortogonal untuk mempermudah kita dalam proses pengambilan titik awal. Kita tarik saja dari sini ya. Tarik ke, matikan dulu mode dan modenya. Kita tarik sepanjang 75 mm ke arah kanan ya. Jadi ambil garisnya dari kiri ke arah kanan. Kemudian kita tarik garis panjang 85 mm ke arah atas dengan sudut 90 derajat ke atas ya. Tarik kembali 37 mm ke arah kiri. Oke, kita exit. Lalu klik space untuk mengulangi perintah yang sama. Setelah itu kita tarik ke bawah sepanjang 22 mm. Tarik ke arah kanan sepanjang 24. Ke arah kiri maksudnya. Kita tarik lagi dari titik endpoint 24 ini ke arah bawah sebesar 27 mm. Kita tarik lagi ke arah kiri sebesar 17 mm. Lalu tekan exit. Ya sudah, kita sambungkan garis 37 mm dan garis 24 mm. Tarik saja dari titik endpoint garis 24 ini arah atas hingga sudut 90 derajat ke arah titik dari perpendikular garis 37 mm. Kita klik, lalu kita tekan. Ya sudah, kita gunakan perintah fillet untuk membuat keuntungan pada kedua garis yang sambung ini. Kita klik fillet, kita ketik fillet, tekan enter, lalu ketik R lagi, tekan enter, lalu kita masukkan radiusnya sebesar 7. Kita klik garis ini dan garis klik OK. Keuntungan pun akan terjadi. Selanjutnya kita tarik dari titik endpoint garis 24 ini ke arah bawah sebesar 5 mm. Tarik ke arah kiri sebesar 7,5 mm. Lalu tarik ke atas lagi sepanjang 5 mm. Enter. Lalu tekan exit. Jika sudah jadi seperti ini, kita buat lagi garis dari titik garis endpoint 5 garis 5 mm ini ke arah kiri ya, besar 4 mm. Lalu ke arah bawah besar 35 mm. Lalu sambungkan lagi ke arah kanan besar 4 mm. Enter, lalu tekan exit. Jika sudah, kita blok seluruh bidang ini, bangunan ini dengan bidang objek maksud saya. Lalu kita panggil perintah mirror. Kita ketik mirror, tekan enter, lalu ambil titik awalnya pada titik endpoint garis 17 mm ini, arah titik endpoint garis 37 mm. Kita klik, lalu pada pilihan erase source object kita klik no. Oke, jika sudah jadi objek seperti ini,
dan ditertibkan juga beberapa garis bantunya. Selanjutnya kita akan membuat lingkaran dan garis potong lingkaran tersebut. Yang pertama, kita buat lingkaran dengan opsi center diameter, dia circle atau center diameter. Pada titik endpoint garis 17 mm ini, kita buat lingkaran sebesar 20 diameter. 20 diameter. Buat lagi lingkaran sama 20 mm, 20 diameter. Oke, sudah terjadi. Selanjutnya kita buat lingkaran juga pada titik endpoint garis 75 mm ini yang di arah kiri ya. Pertama sebesar 68 diameternya, buat lagi sebesar 46. Lalu tarik lagi lingkaran dari titik endpoint yang sama sebesar 22. Kita buat lingkaran ini lagi, diameternya sama 68 di awal. Yang membedakan adalah kita akan membuat selanjutnya lingkaran dengan radius. Kita terlebih dahulu ini apakah sudah benar atau radius kita buat dengan center radius, opsi dari lingkaran tersebut. Ditarik sepanjang 20 radiusnya dan 13. Oke, kita sudah selesai. Setelah itu kita buat garis yang akan menghubungkan titik endpoint 37 titik tangan dari lingkaran diameter 68 ini. Sebelumnya kita matikan terlebih dahulu orthogonal modenya agar mempermudah kita dalam pengambilan titik tangan. Tarik sampai di sini, exit, lalu ulangi perintah yang sama, tarik garis ke arah titik tangan dari klik, lalu tekan exit sama perintah. Selanjutnya kita paralelkan di garis ini dengan cara offset ya. Kita ketik aja terlebih dahulu offset, lalu pada itu kita ganti dengan jarak yang akan kita beri ya dari sini. Kita masuk aja 6 mm, lalu ketik ini, tarik ke arah atas untuk garis ini juga. Jika sudah, ini kita sambungkan saja terlebih dahulu yang bisa kita sambungkan di arah sini. Ini juga arah sini. Ya sudah, yang perlu kita lakukan adalah membuat lingkaran dengan radius 100. Oke teman-teman, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah membuat circle dengan radius ya 170 ya. Caranya kita pakai full circle dengan opsi tantan radius ya. Kita klik titik tangan pertama, tangan kedua, atau bisa juga kita klik dari sini terlebih dahulu, baru radius 170, tekan enter. Nah jadi ya, biasanya buat lagi sama tidak jadi tidak buat lagi, kita gunakan terus offset ya. Kita offset terlebih dahulu lingkaran tadi, offset mana saja offset, lalu kita offset yang ini, misalnya 6 sama ke bawah, klik atau enter, klik tadi. Jadi kita offset
jaraknya 6, enter, terus kita offset ke bawah, kita klik lalu tekan exit. Kita offset juga semuanya, sorry kita offset semua ya, enter, dari lingkaran ini sampai ke lingkaran yang 68 tadi kita offset juga 6, sebaya juga 6 sama. Oke, baru tekan exit. Oke, sekarang sudah jadi lingkaran radius 170 dengan lingkaran 176. Berikutnya kita buat lagi nih lingkaran lagi dengan radius 154, sama pakai tangan radius juga tadi, tangan radius dan tangan radius. Oke, kita klik nih yang di dalam, lingkaran yang di dalam, lingkaran terdalam pokoknya, klik, terus radiusnya kita masukkan 154, tekan enter. Nah, kalau seperti ini ya apa ya teman-teman, memang tidak bisa dihindari. Kita coba buat ulang aja lagi, kita coba buat ulang dari arah yang berbeda ya, masih pakai opsi tantan tadi dari sini. Oke, 154, enter. Wah, bisa. Kita buat lagi dari arah yang sebelumnya. Bisa ya teman-teman, mana ini cara? Tadi bisa. Oke, bisa ya teman-teman. Pas lompat mungkin harus agak ke ujung titik tangannya yang kira-kira benar ya. Oke, jika sudah membuat semua ini ya, kita lanjut untuk menghapus ya garis-garis bantu atau bagian-bagian dari objek ini yang tidak diperlukan. Kita gunakan tool trim ya untuk menghapus ini. Gunakan tool trim. Caranya dengan kita pakai tool trim, ini tool trim ya. Terus kita tandai nih bagian-bagian yang kita ingin pertahankan. Misalnya yang pertama, ini kita ingin pertahankan, klik aja di objek ini. Bagian sini, bagian sini, bagian sini, bagian sini. Oke, klik saja dulu. Klik, klik, klik. Kita klik, kita klik, kita klik, kita klik. Jika sudah nih selesai nandain ya, kita tekan enter, enter. Nah, kita bebas nih, kita hapus saja. Dan izin dulu, hapus yang tidak diperlukan nih, hapus. Hapus, ya benar, hapus ini, hapus, ini juga dihapus, dihapus. Saya skip saja teman. Jika sudah seperti ini ya teman-teman, kita tekan enter saja, lalu kita hapus manual, kita tandai garis yang tidak perlu ya. Ini garis bantu tadi, tandai semua, tandai, kita tandain aja lingkaran dulu, kita tandain. Nah, lalu kita hapus manual dengan mengklik tombol delete ya. Nah, kalau masih ada kita
tekan saja, kita klik saja, kita delete, hasilnya kita delete lagi. Delete. Oke, jika sudah jadi seperti ini, langkah selanjutnya kita buat adalah lingkungan di sini ya, seperti pada gambar ini. Ini kan ya, kita buat ini sekarang garis pendukung, karena kita ketik offset, kita kita pilih 14 jaraknya dari sini ke bawah ya, 14, buat lagi, kita buat satu aja. Jadi kita buat lingkaran dengan tanda radius, sama kita klik ya. Bentar, ada kesalahan, teman-teman. Hapus dulu. Pertama kita buat garis dari sini ya, endpoint ini ke bawah hingga sejajar dengan garis tersebut ya. Tarik sampai ke titik endpointnya garis 35 ini tadi. Kita klik, baru kita tekan. Ya sudah, kita pilih teman-teman. Nah ini yang perintah pilih. Kita klik pilih, lalu tekan enter. Kita ketik R, lalu tekan enter, lalu radiusnya 7 ya. Kita buat enter. Kita mohon maaf, radiusnya bukan 7, radiusnya itu 17 ya teman-teman. Kita ulangi, delete, kita klik, kita ketik ya, tekan enter, ketik, tekan R, lalu radiusnya 17. Kita pilih kedua ini. Nah, sudah jadi. Selanjutnya baru kita buat offset untuk garis yang menghubungkan ini ya, titik endpoint garis 37 mm dan lingkaran 68 cm. Ya, distance atau jaraknya 14, itu masih besar, lalu tarik ke bawah. Ya. Exit. Nah, ya sudah, baru kita buat lingkaran dengan menggunakan tools circle dengan opsi tanda radius. Klik di sini, kalau kita klik di sini tangannya ya. Radiusnya 7, tekan enter. Oke, ya sudah nih, buat lagi lingkaran ini dan sini, harusnya juga 7, enter. Nah, kita sudah dapat seperti ini ya. Ini kita hapus saja nih garis-garis bantu ini, delete. Selanjutnya kita hubungkan kedua lingkaran ya, cari aja titik tangannya atau titik kuadran ya, tidak apa-apa, yang ada di ke arah titik tangan. Oke, terus sambungkan ini ke arah titik tangan. Exit, terus kita hapus garis yang salah. Jika sudah nyambung titik tangan, kita tarik garis dari endpoint ini, lingkungan ini ke arah titik tangannya lingkaran. Jika sudah, exit, lalu kita trim. Kita klik saja semua objek yang baru kita buat tadi, kita blok kayak gitu boleh juga, tekan enter, lalu kita blok ini, tekan enter, lalu kita hapus yang tidak kita buka, push. Oke, selanjutnya kita tekan enter. Yang sudah jadi seperti ini, kita klik dan objek yang kita barusan saja buat semuanya ya. Lalu kita mirror,
ambil titiknya dari titik endpoint ini ke arah atas ya. Kita klik pada pilihan ini, kita klik no. Jadi deh untuk dan itu. Selanjutnya yang kita buat adalah lingkaran ini. Caranya kita buat terlebih dahulu lingkaran dengan diameter ya, diameternya kalau tidak salah itu ada 12. Dari titik kuadran ini kita tarik 12, lingkaran 12. Ini kita gunakan tools ini ya teman-teman, polar array. Lalu kita pilih titik tengahnya di titik center dari lingkaran terdalam ini. Klik. Oke, yang kita perlu pastikan adalah item ini berjumlah 6. Sudah benar, dan kita tekan enter. Jadi ya, caranya selanjutnya kita atur nih lingkaran yang dalam ini, kita membuat jadi lingkaran yang garisnya itu garis titik bukan garis padat seperti ini ya. Caranya kita ketik line type. Oke, tekan enter. Lalu kita pilih nih, kita klik load ini, kita pilih yang long dash dot, yang line tipenya tiket ISO 04W100. Kita klik, sudah kita klik, baru kita klik OK. Klik OK lagi. Lalu kita pilih lingkaran tersebut tadi, kita klik kanan pada mouse atau keyboard, mouse atau touchpad, baru kita klik properties. Di properties kita klik opsi line type ini, kolom line type-nya 2 kali. Oke. Kita pilih yang akad ISO 04W100. Kita klik, lalu kita pada kolom line type scale-nya coba ke 0,7. Tekan enter. Kita tekan lambang close ini, open close. Sudah. Selanjutnya kita buat lagi garis di titik center ini. Kita tekan tombol tab. Kita buat dulu garisnya 20 ya teman-teman. 20 mm, lalu tekan tab dengan sudut 45 derajat. Enter. Dan exit. Ini kita offset nih, kiri dan kanannya kita offset. Offsetnya kita ketik offset, tekan enter, lalu jarak yang kita mau buat itu 4 mm ya. Jadi kita offset, lalu kita set ke atas 4, ke bawah 4. Exit, baru kita trim dulu nih. Garis yang nggak perlu nih, trim aja. Lihat aja yang bidang-bidang ini. Sekarang ini kita enter. Kita hapus yang kecil, yang masih tidak perlukan ya. Terus kita hapus juga yang tengah. Delete. Nah, kalau sudah nih, kita klik dulu ini. Kita buat juga tadi pakai polar array. Kita tekan aja nih di polar array. Terus titik objeknya kita pilih dua ini, tekan enter, lalu titik senternya kita tekan. Nah, seperti ini kita pastikan pada kolom item itu garis berpola ini berjumlah 4 ya. Oke. Nah, sudah, kita trim garis-garis ini hingga menyesuaikan seperti pada gambar ya. Seperti ini. Trim aja. Trim. Kita pilih aja semua ini.
Oh, sebelum kita trim ya teman-teman, sebelum kita trim nih, jangan lupa kita klik garis berpola ini, kita ketik explode. Fungsinya untuk memisahkan garis-garis ini agar dia tidak menjadi satu kesatuan lagi, terpisah. Baru kita trim. Kita pilih di semua objek dalam sini, kita enter, lalu kita trim. Sama dari sini deh, mulai dari sini hingga oh maaf, sekali lagi. Oke, hapusin aja ya. Terus, oh, oh, oh. Ini salah. Bener ya gini. Oke, benar. Tekan exit juga sudah ya. Kita hapus manual aja gitu kan. Kita blok semuanya. Kita tekan delete pada keyboard. Delete. Oke. Jika sudah jadi, yang terakhir langkah selanjutnya itu adalah membuat hatch ya. Cut. Caranya kita pilih hatch di sini. Hatch. Bukan pilih hatch itu. Kita buat dulu garis yang akan memotong objek ini nanti dengan spline. Kita sebelumnya kita matikan dulu objek snap, jangan lupa objek snapnya kita matikan. Kita matikan objek snapnya, kita matikan objek snapnya dan objek snap ini. Oke, kita klik oke, lalu kita buat spline. Tarik di sini. Kita kira-kira aja teman-teman ya, memang tidak ada ukuran pastinya, tapi kita buat semirip mungkin kan yang diminta gambar. Nah, lalu ke bawah. Apa teman-teman yang agak lebih ya, kita enter aja. Lalu buat juga, lalu buat juga untuk di sebelahnya ya, di line tarik dari sini, tarik bawah, tinggikan ke sini, dari bawah, taruh di sini, taruh bawah. Ya sudah, tekan enter. Selanjutnya kita trim dulu nih garis-garis yang tidak perlu pada ini, garis ini, garis ini. Dulu tekan enter. Nah, ini saya mau lihat dulu deh. Jangan apa. Ini saya mau lihat dulu nih apakah tersambung atau tidak.
Nah ini teman-teman hati-hati, tidak boleh ada garis yang tidak menyambung seperti ini ya, disambungin aja nggak apa-apa. Kita nyalain dulu OS-nya, next, gunakan line, tarik dari endpoint. Pakai line juga enggak apa-apa ya teman-teman, penting dia nyambung. Kalau pakai derajat gitu kan enggak apa-apa. Oke seperti ini enggak apa-apa teman-teman. Hanya kita trim, pilih ini semuanya, lalu tekan enter, kemudian kita trim. Trim kepada gambar ini kita trim ini, trim terus ini. Jika sudah tekan enter, kemudian kita panggil perintah hatch dengan cara ketik hatch, lalu tekan enter, terus pada kolom patron kita pilih yang AN SI31, lalu kita pilih dah yang mau kita buat ini dengan yang ini. Jika sudah tekan enter, maka objek ini adalah tampilan dari hasil akhir dari proses penggambaran kita untuk latihan soal 2 modul yang ketiga. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, maaf juga kalau ada kesalahan dan penyampaian.